Salam sejahtera bagi kita sekalian dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom Aleichem. Bersyukur di hari ini, hari Rabu 1 Juni 2022, kita boleh ada dalam segala kasih dan kebaikan Tuhan. Dan saya mengajak Ibu Bapak, saudara sekalian yang dapat menjangkau suara toa gedung gereja ini dalam persekutuan yang beribadah, ibadah suara Fajar Sion, kita persiapkan hati dan pikiran kita dalam membuka ibadah ini. Mari kita membukanya dengan menyanyikan Kidung Jemaat nomor 7, Ya Tuhan, kami puji nama-Mu besar. Ya Tuhan, kami puji nama-Mu besar. Ya Bapa, makhluk-Mu menyanyi bergemar. Langit buana laut bersyukur semua. Malaikat segenap memuji Dikau jua. Kemuliaan-Mu tetap senantiasa. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Maha Kuasa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, ya Allah kami, Bapa yang kami sembah muliakan siang dan malam, Bapa yang kami kenal dan kami imani sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, dalam tuntunan Roh Kudus, kami sungguh yakin percaya sudah menjaga, memelihara, melindungi akan kehidupan yang kami jalani. Ada berkat-Mu yang sudah kami nikmati, penyertaan-Mu yang sempurna telah menjadi bagian kami, sehingga ada begitu banyak aktivitas, tugas, kerja, tanggung jawab yang boleh kami lakukan. Karena itu kami, jemaat-Mu atau siapa saja yang dapat menjangkau suara hamba-Mu ini, diberkatilah. Karena kami yang rindu akan Engkau dalam kebenaran firman Tuhan, maka saat ini kami boleh diberikan kesempatan dan kami memanfaatkannya dengan segala baik. Karena itu biarlah ibadah suara Fajar Sion yang disiarkan juga secara langsung lewat akun Facebook Jemaat Sion dari awal pertengahan sampai berakhirnya berjalan di dalam nama Tuhan Allah yang adalah Bapa, Anak dan Roh Kudus, dan pemberitaan firman Tuhan yang akan disampaikan pun akan kami ikuti dengan baik, karena Roh Kudus yang menerangi hati pikiran kami dan menggerakkan kami dapat menyatakan firman dalam kata dan perbuatan kami setiap hari. Lebih jauh daripadanya, mohon ampunilah kami ya Tuhan untuk segala salah dan dosa yang kami perbuat melawan kehendak-Mu. Di dalam nama-Mu ya Yesus Kristus, firman yang hidup, ini kami yang berdoa. Amin. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan membaca firman Tuhan dalam Alkitab Kudus Perjanjian Lama
Amsal pasal 17 ayat 10 sampai ayat 12. Amsal pasal 17 ayat 10, 11 dan 12. Firman Tuhan tertulis seperti ini: suatu hardikan lebih masuk pada orang berpengertian daripada 100 pukulan pada orang bebal. Orang durhaka hanya mencari kejahatan, tetapi terhadap dia akan disuruh utusan yang kejam. Lebih baik berjumpa dengan beruang betina yang kehilangan anak daripada dengan orang bebal dengan kebodohannya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan Amsal pasal 17 ayat 10 sampai 12. Tuhan memberkati pembacaan firman-Nya yang suci dan kudus ini. Amin. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, tema perenungan bacaan Amsal pasal 17 ayat 10 sampai 12 ini sebagaimana renungan harian keluarga adalah teguran yang membangun. Nah, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, seseorang yang mau belajar dengan secara kontinu atau terus-menerus itu adalah orang yang mau belajar dalam kekurangan yang ia miliki. Ketika proses kehidupan yang boleh dijalani akan membentuk seseorang tersebut dapat memahami dan mengerti makna kehidupan yang dijalani. Nah, karena itu cara atau proses seseorang belajar dalam hidup ini dapat diumpamakan seperti seorang murid ketika dia menempuh pendidikan, maka dalam proses belajar yang ia ikuti pasti ia akan mengalami pembentukan karakter dalam mental yang baik, disiplin yang kuat, tetapi tidak sedikit juga akan ada teguran dari gurunya. Apa yang dipelajari dalam proses kehidupan ini adalah mau menunjukkan kita mau belajar dalam memaknai hidup yang lebih baik. Karena itu setiap kita manusia sangat memerlukan masukan, teguran yang akan menjauhkan kita dari hal-hal yang akan menjatuhkan kita. Karena manusia tentu ada dalam ego atau keakuan yang kalau tidak ada masukan, teguran dari orang lain, maka tidak akan pernah seorang manusia itu akan melihat kelemahannya dan tidak akan pernah berubah. Nah, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, bacaan Amsal 17 ayat 10 sampai 12 di sini mencatat tentang adanya suatu teguran yang diberikan dan bagaimana orang yang merespon akan teguran yang disampaikan. Kalau orang yang berpengertian, maka di situ jelas dinyatakan bahwa dirinya akan menerimanya. Tetapi sebaliknya, orang yang bebal tidak akan pernah menerima teguran yang disampaikan. Yang membedakan di sini adalah mereka sama-sama orang yang percaya,
tetapi satu memiliki hikmat yang dari Tuhan, tapi yang seorang sama sekali tidak memilikinya. Dari hal ini tentu jelas menunjukkan bahwa penting untuk bagaimana merespon teguran ataupun juga nasihat yang disampaikan, yang menunjukkan kita ini adalah orang yang mau belajar, yang tentu menyadari akan kelemahan, keterbatasan kita. Hidup kita ini tidak sempurna, kita membutuhkan orang lain untuk saling mengingatkan. Sebaliknya juga kita juga harus terpanggil untuk menyampaikan nasihat maupun teguran kepada mereka yang hidup dalam kesesatan. Mari kita harus menyatakan nasihat dan teguran itu tentu dalam kasih. Tema perenungan teguran yang membangun berarti juga ada teguran-teguran yang tidak membangun. Ada teguran yang hanya untuk menjatuhkan orang lain, yang tidak mau menyatakan tentang orang turut serta untuk membangun secara bersama, tetapi malah membuat masalah dan lain sebagainya. Ada bagian firman Tuhan lainnya dalam Roma pasal 15 ayat pertama dan kedua, dituliskan, kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat, dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Setiap orang di antara kita harus mencari kesenangan sesama kita demi kebaikannya untuk membangunnya. Jadi di sini sangat jelas menyatakan sekali lagi tentang orang-orang yang percaya harus melakukan segala sesuatu dengan penuh kerendahan, dengan hati yang tulus, sebagai salah satu wujud kasih untuk membangun kedamaian, ketentraman, ketenangan dalam hidup yang ia jalani. Ada proses di dalamnya yang senantiasa mengingatkan saudara dan saya dalam persekutuan hidup keluarga Kristiani untuk tetap saling mengingatkan, saling menegur dalam kasih, dan mereka juga yang sudah mengingatkan kita, kita doakan, kita berkatkan dalam Tuhan. Dan saat kita menerima teguran, nasihat, terimalah dalam hikmat dan tentu dalam pengertian takut akan Tuhan. Tuhan memberkati saudara sekalian dalam kebenaran firman yang diberitakan untuk kita nyatakan dalam hidup ini kini bahkan sampai selama-lamanya. Amin.